Halo Sobat BC, kembali lagi di Podcast Session episode 5. Pada podcast episode ini, kita akan bahas mengenai sebuah topik yang paling banyak Sobat BC request nih untuk dibahas, yaitu mengenal pekerjaan sebagai operator tambang. Pada podcast episode ini, kita akan bahas mengenai apa aja job desk operator, kemudian kompetensi apa yang harus dipunya oleh seorang operator, dan pertanyaan menarik lainnya yang akan kita kupas pada podcast episode ini. Nah baik, sebelum masuki pada bahasan, kita kenal dulu yuk sama pembicara kita pada hari ini, yaitu dua operator dari Buma Site Lati. Di sini sudah hadir Pak Widad dan juga Bapak Irawan. Untuk Pak Widad dan Pak Irawan, dipersilahkan. Halo sahabat BC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifatul Irawan. Jabatan saya sebagai operator CAT 785 di PT Buma Lati. Halo Sobat BC, perkenalkan nama saya Rizka Nur Widat, jabatan saya operator hauler di PT Buma Job Site Lati. Baik, di sini Pak Irawan dan juga Pak Widad ini yang akan membantu menjawab pertanyaan Sobat BC seputar pekerjaan menjadi operator. Nah sebelumnya nih Pak, secara umum yang kami ketahui mengenai pekerjaan seorang operator ini adalah mengoperasikan unit atau alat-alat pertambangan. Nah itu benar atau tidak, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Widad terlebih dahulu. Baik Pak Widad, boleh jelaskan Pak mengenai job deskripsi dan juga tanggung jawab seorang operator? Silakan Pak Widad. Deskripsi pekerjaan operator bisa dikategorikan menjadi 3 hal, seperti pemeriksaan, pengoperasian, dan pelaporan. Pemeriksaan, sebelum melakukan pekerjaan, operator melakukan pemeriksaan diri dan memastikan kondisi badan dalam keadaan fit dan siap bekerja. Kemudian, pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan seperti APD, SID, ataupun simper. Lalu, pemeriksaan terhadap unit, di mana operator wajib melakukan pengecekan terhadap unit tersebut atau biasa disebut dengan P2H yang bertujuan untuk mengetahui apakah alat tersebut layak untuk dioperasikan atau tidak. Kedua, pengoperasian. Ketika mengoperasikan unit, operator wajib mematuhi peraturan dan SOP yang berlaku serta mengikuti arahan atau instruksi pekerjaan dari pengawas. Ketiga, pelaporan. Operator wajib melaporkan apabila menemukan kerusakan atau menemukan bahaya ketika bekerja kepada pengawas agar segera dilakukan perbaikan. Baik, terima kasih Pak Widad. Cukup jelas ya Sobat BC atas apa yang disampaikan oleh Pak Widad tadi. Memang ternyata tidak hanya mengoperasikan saja, tetapi juga pemeriksaan diri pun dilakukan. Alat juga, unit, kemudian pengoperasian harus sesuai SOP, dan juga pelaporan atas tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman kepada pengawas. Nah baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan Sobat BC juga mengenai apa hal yang menyenangkan ketika menjadi seorang operator. Mungkin dari Pak Irawan, dipersilahkan. Yang menyenangkan menjadi operator, yang pertama pastinya target yang diinginkan itu tercapai dan mendapatkan hasil yang sesuai atau gaji besar. Yang kedua, ketika unit yang dioperasikan itu aman, nyaman, lingkungan pekerjaan yang standarisasi, jalan tidak undulating, jalannya tidak rusak, tidak bergelombang, peronnya juga lebar, aman, semua aman. Jadi melakukan pekerjaan itu dengan aman dan tidak ada beban. Yang ketiga, ketika kita pulang akhir shift tenang, tidak ada beban pekerjaan lagi. Wah luar biasa nih Pak. Nah tapi dibalik part menyenangkannya menjadi seorang operator pasti tidak lepas dari tantangannya nih Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa tantangan seorang operator dalam bekerja di lapangan? Untuk Pak Widad, dipersilahkan. Tantangan bekerja sebagai operator itu juga ada banyak, karena kita tahu operator bekerja mengoperasikan alat dari awal shift sampai dengan akhir shift, tentu saja dengan bahaya dan risiko yang besar selama bekerja. Seperti menyiapkan diri agar tidak ngantuk saat mengoperasikan unit, selalu fokus dan konsentrasi dalam bekerja. Baik, selanjutnya kita move ke Pak Irawan. Bagaimana nih Pak? Pendapat Pak Irawan mengenai tantangan bekerja sebagai operator. Silahkan Pak. Tantangan sebagai operator yang saya rasakan yaitu berusaha untuk mencapai target MOP, terdiri dari faktor HM, faktor atau jam kerjanya operator, kehadirannya atau faktor insiden, dan productivity yang sudah ditentukan dari pengawas atau tim produksi. Yang kedua, medan pekerjaan yang berubah-ubah dan bervariasi. Yang ketiga, interaksi kepada banyak teman, banyak pengawas yang berbeda-beda karakter.
Baik Pak Irawan dan Pak Widat, terima kasih atas jawabannya. Jadi melihat dari tantangan yang ada nih Pak, bagaimana meningkatkan atau memberikan performa terbaik dalam bekerja? Untuk Pak Widat dipersilahkan. Tips meningkatkan performa terbaik saat bekerja adalah dengan menjaga pola istirahat yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, serta menyempatkan diri untuk berolahraga agar kondisi tubuh selalu fit dan siap untuk bekerja. Baik, bisa nih Sobat BC, kita terapkan juga ya tips untuk meningkatkan performa dalam bekerja tidak hanya di site, tetapi bekerja di office maupun bekerja dari rumah pun kita bisa terapkan juga gitu. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang operator? Untuk Pak Irawan dipersilahkan. Yang pertama, pastinya mengerti terkait keselamatan kerja, yang keselamatan sebelum melakukan pekerjaan, saat melakukan pekerjaan, dan juga setelah melakukan pekerjaan. Mengerti dasar-dasar PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, dan juga yang paling penting mengerti cara pelaporan di saat menemui kecelakaan di area lokasi kerja. Yang kedua, operasional yang sudah didapat dari LC atau pengoperasian alat, instrumen panel, alat, mis operasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem kerja yang sudah diterapkan dari manajemen dan juga pelaporan-pelaporan jika terjadi kendala di lapangan kepada atasan. Baik, terima kasih Pak Irawan. Mungkin dari Pak Widat ada yang mau ditambahkan Pak? Kompetensi yang harus dimiliki operator adalah operator mampu mengoperasikan alat dengan baik dan benar dan sesuai dengan SOP. Kemudian, operator memiliki lisensi atau sertifikat dari alat yang dioperasikan tersebut. Lalu, operator memiliki kemampuan untuk menganalisa atau mendiagnosa ketika alat tersebut sedang terjadi trouble atau masalah. Lalu, operator juga memiliki kemampuan untuk mengikuti dan memahami arahan yang diberikan, serta mampu bekerja sama dengan baik. Lalu, operator memahami area kerja, terutama berkaitan dengan bahaya dan resiko yang mungkin terjadi. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Wida dan Pak Irawan untuk sharing session pada podcast episode ini. Dan untuk Sobat BC, terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita. Tulis tanggapan Anda pada episode podcast kali ini. Dan apabila ada topik yang ingin Sobat BC bahas di podcast session selanjutnya, komen di bawah ya. Nantikan episode selanjutnya, podcast session We Know More.